Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan Pak Eri. Kali ini Pak Eri ingin membawakan atau menyampaikan sebuah materi pendidikan agama Islam tentang membangun kebiasaan baik terhadap ilmu. Nah, semoga teman-teman SD4 Inspirator bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya ya dari materi yang Pak Eri sampaikan. Nah, sebelumnya Pak Eri ingin membacakan beberapa ayat surat Al-Waqiah ayat 77 sampai dengan 79. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauh Al-Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Berarti hamba-hamba yang disucikan hatinya, teman-teman. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab yang mulia, yang harus kita muliakan sebagai umat muslim. Kita junjung kemuliaan Al-Quran. Kemudian kita harus selalu ingin dekat dengan Al-Quran, teman-teman ya. Nah, lanjut. Ilmu itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber ilmu, tapi sumber ilmu yang paling utama, yang paling pokok adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran baru Al-Hadis. Setelah itu adalah buku-buku lainnya, termasuk buku pelajaran ya teman-teman. Lalu setelah itu ilmu bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar, kemudian dari pengalaman kita atau orang lain, kemudian dari internet dan lain-lain. Nah, usahakan ketika kita mulai belajar, awali dengan basmalah dulu ya teman-teman. Lebih baik lagi kita berwudu dulu, terutama saat kita ingin membaca Al-Quran. Oh ya, sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana sih sikap kita ketika kita membaca Al-Quran dan juga perilaku kita yang baik untuk memperlakukan mushaf Al-Quran. Teman-teman tahu mushaf? Mushaf itu adalah kitab Al-Quran. Jadi kita harus berperilaku baik ya. Pertama, ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita ikhlaskan hati kita, niatkan dalam hati kita ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti kita ingin ikhlas ya. Lalu kita jangan lupa berwudu, karena itu syarat membaca Al-Quran. Kalau tidak ada halangan, kita harus berwudu dulu ya. Kemudian membaca ta'awudz dan basmalah kecuali surat At-Taubah. Ingat, surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Kemudian pakaian kita harus bersih, rapi dan suci ya teman-teman. Lalu usahakan kita saat membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, karena Allah suka hamba-hambanya yang membaca Al-Quran yang menghadap kiblat. Kemudian saat kita ada di pelajaran tahfiz misalkan, jangan sampai kita bercanda teman-teman. Kita harus serius, kita santai tapi serius, tapi jangan bercanda. Kemudian saat kita membawa Al-Quran, jangan sampai kita membawa Al-Quran tapi Al-Qurannya dipegang di tangan kiri. Wah, ini bahaya sekali. Ini misalkan Al-Quran nih di tangan kiri, bawahnya kayak gini. Nah, itu tidak boleh ya. Usahakan dengan tangan kanan dan kedua tangan seperti ini. Jadi dipegang dengan tangan kanan atau begini, lalu letakkan di dada sambil kita berjalan seperti ini ya. Kemudian jangan sampai Al-Qurannya kita perlakukan seperti buku. Misalkan Al-Quran kita ayun-ayunkan seperti ini saat kita jalan. Wah, itu tidak sopan teman-teman. Tapi Pak Eri yakin teman-teman SD4 Inspirator pasti sudah tahu itu ya. Semangat terus untuk memuliakan Al-Quran. Kemudian saat kita selesai membaca Al-Quran, letakkan di tempatnya, di tempat yang paling tinggi. Misalkan ada rak, Al-Qurannya taruh di tempat yang paling tinggi. Jangan sampai kalau misalkan ini Al-Quran, di sini Al-Quran nih sudah ditaruh di tempat yang paling tinggi, tapi di atasnya ditaruh lagi dengan handphone, dengan pulpen atau dengan barang-barang lain. Jadi harus yang paling tinggi ya teman-teman untuk memuliakan Al-Quran. Kemudian ketika kita lagi baca, saat kita membuka-buka halaman, usahakan dengan lembut dan baik, jangan sampai keras-keras, nanti cepat sobek. Tidak merusak mushaf juga ya teman-teman. Jangan sampai melipat-lipat lembaran Quran dan juga mencoret-coret. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana ya cara kita memperlakukan buku pelajaran dengan baik. Nih,
ada 10, tapi itu Pak Eri sudah rangkumkan ada 10. Teman-teman ambil intinya ya. Yang pertama, kita ketika berhenti membaca, kita tidak menandainya dengan melipat kertasnya karena itu bisa merusak. Jadi usahakan pakai pembatas buku. Yang kedua, bukalah halaman dengan baik dan pelan, sama seperti membuka Al-Quran. Yang ketiga, jangan meletakkan buku nih ketika kita sudah selesai membaca, bukunya dilempar ke sana ke sini. Usahakan langsung ditaruh di rak dengan rapi. Yang keempat, nah ditaruh di raknya itu dengan rapi juga, dengan disusun supaya kita mudah mencarinya sesuai mata pelajaran. Jadi kita saat butuh ingin mengambil buku bahasa Indonesia, kita tahu tuh letaknya di mana, tidak berantakan. Yang kelima, sempatkan untuk membersihkan buku karena ini bagian dari cara kita merawat buku. Yang keenam, jangan mencoret-coret halaman buku kecuali pada halaman yang ada tulisan catatannya. Kemudian apalagi ya? Ketujuh ya teman-teman. Oh ya, ketika kita membawa buku sedikit, 1 atau 2, jangan sampai kita gulung-gulung bukunya taruh di tangan gini, karena itu bisa merusak buku. Kemudian kalau ada kerusakan pada buku, langsung diperbaiki ya teman-teman. Mau itu sampulnya, mau itu halamannya, langsung diperbaiki. Kemudian saat kita meletakkan buku, jangan sampai atau diusahakan si rak bukunya itu tidak terlalu dekat dengan dinding, karena kalau terlalu dekat nanti mudah lembab. Kemudian yang ke-10 nih, terakhir, kalau ada teman-teman yang minjam buku, teman-teman bilang ke temennya, tolong dijaga ya bukunya baik-baik. Nah itu gitu ya, supaya teman-temannya tidak lupa harus menjaga bukunya dengan baik. Oke, pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga nih, yang terakhir, bagaimana ya cara mencatat pelajaran dengan baik. Karena kan Pak Eri juga pernah mengalami saat Pak Eri mencatat buku pelajaran, saat Pak Eri butuh materi apa yang dulu Pak Eri pelajarin, malah Pak Eri bingung karena tulisan Pak Eri acak-acakan atau belum rapi. Nah makanya teman-teman mudah-mudahan tidak mengalaminya ya. Ada tips-tips yang bisa teman-teman praktekkan supaya teman-teman bisa mencatat mata pelajaran dengan baik. Jadi dicatat intinya saja teman-teman. Ini yang pertama, ada 5 tips. Yang pertama, usahakan tulisan teman-teman rapi dan bagus. Kalaupun belum bisa rapi, yang penting teman-teman usahakan saja rapi. Dan yang paling penting adalah teman-teman bisa membaca tulisan teman-teman sendiri ya. Yang kedua, catat judulnya, lalu catat juga poin-poinnya. Jadi saat fasilitator atau guru menyampaikan materi, tidak dicatat semuanya karena kan akan ketinggalan, terlalu panjang. Catat aja poinnya, intinya apa yang disampaikan oleh fasilitator atau guru. Kemudian jika perlu teman-teman bisa menggarisbawahi kalimat-kalimat penting yang menjadi inti pelajarannya. Kemudian teman-teman boleh menggunakan stabilo, spidol untuk menandai atau untuk memperindah. Kemudian teman-teman boleh pakai simbol atau diagram. Nah diagram Pak Eri sudah sertakan di PowerPoint ya, yang akan Pak Eri share. Contohnya ini teman-teman tulis peta di atas kertasnya. Jadi dalam kertas teman-teman tulis peta, kemudian lingkarin, kemudian kasih tanda panah pengertian. Peta adalah bla bla bla, atau garis apa dikasih tanda panah, teman-teman tulis macam-macam peta. Nah, ada 1, 2, 3, peta khusus, peta umum, kayak gitu. Pokoknya boleh pakai diagram. Nanti teman-teman boleh tanya ke fasilitator atau ke orang tua apa itu diagram, seperti apa cara mencatat. Nah, Pak Eri punya 2 tugas yang mudah. Tugasnya mudah, ada 2. Yang pertama adalah teman-teman tolong praktekkan gimana cara membawa Al-Quran dengan cara yang baik. Dengan yang baik berarti memuliakan Quran ya. Bagaimana caranya? Teman-teman foto aja, tidak usah video. Pakaiannya rapih, kemudian bawa Qurannya. Bagaimana caranya? Cukup dipoto aja ya. Lalu yang kedua adalah teman-teman tolong susun rapi rak bukunya. Setelah susun rapi, dikelompokkan sesuai mata pelajaran oleh teman-teman sendiri ya. Lalu teman-teman foto di samping rak bukunya. Jadi cukup 2 foto, nanti teman-teman kirimkan ke Google Classroom, oke?